Saya mau menanyakan tentang tafsir Quran surah 61 As-Saff ayat 10 sampai 14 tentang sebuah perniagaan yang tersebut hingga ayat 14-nya. Mohon minta penjelasannya, Pak. Dan apakah dari kajian kemarin ini bermuara pada Quran surat As-Saff ayat 10-14 tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran surah ke-61 As-Saff di ayat 10 sampai 14. Intinya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan dan motivasi kepada kita untuk bisa mengatur kegiatan kita sehingga memiliki nilai dunia dan akhirat yang terbaik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang telah menyatakan beriman. Dan motivasi ini, arahan ini ditekankan oleh Allah kepada orang yang punya iman. Rumus tafsir mengatakan begini: jika ada ayat dalam Al-Quran dibuka dengan kalimat iman, maka di situ iman kita dipertaruhkan. Apakah keadaan imannya kuat atau lemah? Contoh, ada ayat yang pertama dibuka dengan iman, itu surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman itu, yang punya ciri takwa, adalah orang yang mampu meningkatkan sholatnya. Nah, sholat itu indikator keimanan pertama. Semakin kuat sholatnya, ini menunjukkan semakin kuat imannya. Semakin lemah sholatnya, malas sholatnya, ini menunjukkan semakin lemah imannya. Dan saat menunaikan sholat, imannya dipertaruhkan. Artinya kalau ada orang mengaku beriman, ngaku muslim, tapi tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itu kata Nabi, atau kama qala Rasulullah SAW, al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Perbedaan antara orang yang sudah beriman dengan yang belum, itu dilihat dalam sholatnya. Orang beriman itu pasti sholat, orang belum beriman itu tidak sholat. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tidak sholat, dipertanyakan keimanannya. Itu rumus. Ada ayat akhlak dibuka dengan iman. Maaf, contoh Quran surah 49 di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Hei orang-orang yang telah merasa beriman, jangan saling mencela. Artinya kalau ada lisan orang beriman, mengaku beriman, digunakan mencela orang lain, maka pada saat yang bersamaan dia sedang merendahkan imannya. Awas, hati-hati. Karena itu kata Nabi apa? Perkara lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khaira au liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, maka imannya akan menuntun lisannya berkata yang baik. Kalau tak bisa mengeluarkan yang baik, dia diam. Jadi dalam Islam itu perkara bicara saja itu menentukan iman. Orang beriman itu terukur bicaranya. Ada manfaat, ada kebaikan. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman, seringkali keluar kotor dari lisannya, ini menunjukkan ada persoalan dalam imannya. Nah, ayat ini di As-Saff Quran surah 61 ayat 10 sampai 14 itu dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin. Hei orang-orang yang beriman, mau nggak aku tunjukkan? Ini bahasa balaghah. Ya Allah pasti tunjukkan pada kita. Cuma kita mau ngambil nggak? Ya, biasanya kalau ada ayat begini, ini menunjukkan kepada orang yang sibuk dengan dunia, atau orang yang belum punya orientasi yang fokus. Ya, sehingga perlu ditunjukkan lagi supaya tahu arah. Contoh begini nih, maaf ya, ini subuhan. Bapak Ibu kalau ada tawaran begini, ikut subuh atau ikut maraton yang dimulai di waktu subuh. Kalau maraton dapat 1 juta, kalau subuhan dapat ilmu. Pilih mana, maraton atau subuhan? Oh, masa? Kalau maraton baru datang langsung dapat 1 juta, kalau dapat motor. Kalau subuhan cuma dapat pahala yang kita dapatkan. Misal pilih subuhan atau pilih maraton? Masa? Dua-duanya. Masya Allah. Subuhan sambil maraton. Selalu begitu kan manusia kan. Nah, karena itu butuh motivasi kuat untuk mengalahkan motivasi maraton tadi. Maka turunlah ayat-ayat seperti ini untuk meluruskan cara berpikir kita. Apa yang akan antum dapatkan dengan uang 1 juta itu, dengan motor itu? Sedangkan ajal pun ada di hadapan kita.
Bagaimana kalau sedang maraton itu baru berangkat, kemudian malaikat maut tiba, ajalnya tiba, wafat seketika. Baru berangkat, baru bergerak kaki, tiba-tiba meninggal. 1 juta motor tidak diraih, yang dapat apa? Kematian. Sekarang pilih mana? Wafat di masjid, wafat maraton. Wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan lari meninggalkan sholat. Pilih mana? Bagi orang beriman, keinginan terbesarnya wafat dalam sujud. Nah, itu mesti terpatri dalam jiwa. Kalau tidak ada itu, nggak ada motivasi untuk ke masjid. Setelah itu Allah tambahkan, nih kemuliaannya. Engkau kan yakin aku yang punya rizki, aku yang punya petunjuk, aku yang punya segalanya. Kalau engkau mau datang ke masjid saja, belum sholat subuh, baru sholat sunnah, aku berikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Pilih mana? Motor atau dunia dan seisinya? Makanya, loh, tapi mesti yakin. Kalau nggak yakin nggak akan dapat, Pak. Bab iman itu yakin. Kalau nggak yakin nggak dapat. Makanya sahabat dulu itu memperbaiki tauhid sebelum amal. Kalau tauhidnya kuat, semua dinilai pakai iman. Kalau sudah pakai iman, sami'na wa ata'na, selesai. Sekarang itu kebanyakan sami'na wa nanyaina. Kami dengar, kami tanya. Karena banyak nanya, amalnya sedikit. Orang dulu banyak dengar, banyak amal, imannya sudah kuat. Karena itu apapun yang dikerjakan, nggak ada ceritanya nggak sukses, nggak ada ceritanya. Yang jadi diplomat sukses, yang dagang sukses, dan semua pada tingkat tertinggi, nggak pernah ada yang rendah. Kalau kaya, kebangetan kayanya. Betul, kalau pintar, kebangetan pintarnya. Sahabat-sahabat dulu setelah berislam, yang berilmu ya, yang fokusnya di bidang ilmu, itu belajar bahasa itu, Pak, menguasai bahasa asing, cuma 3 hari, Pak, Bu. 3 hari langsung pintar. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu belajar bahasa Persia cuma 3 hari. Kalau kaya, nggak tanggung, kebangetan kayanya. Kan urutan tertinggi, kaya banget, kebangetan kayanya. Modalnya apa? Cuman pakaian. Abdurrahman bin Auf cuman pakaian radhiyallahu ta'ala anhu. Cuma dalam 2 tahun, Pak, jadi orang kaya. Setelah 3 tahun paling kaya. Itu hartanya digunakan untuk bersedekah setiap bulan untuk seluruh penduduk Madinah. Yang nggak punya pekerjaan dikasih modal, yang sudah nggak kerja disantuni, dan yang lainnya dihadiahi. Semua penduduk Madinah dapat kebagian hartanya setiap bulan. Sultan tuh, real Sultan Madinah. Ada nggak yang seperti itu tuh? Ya itu pakai iman. Nah sekarang Allah sentuh iman kita. Dipertanyakan keimanannya kalau tidak mengikutinya. Hal adullukum ala tijaratin. Mau nggak, kata Allah, aku tunjukkan kalian untuk merubah orientasi hidup pada konsep perniagaan terbaik. Kenapa ditampilkan niaga? Karena umumnya manusia itu selalu menimbang dengan untung rugi. Itu konsep dasar manusia. Jadi kalau nggak dapat untung, nggak mau dikerjakan. Antum pun kan kesini kalau tidak merasakan ada manfaat, nggak mungkin datang. Sudah hari Jumat, kemarin yang libur kan? Sekarang kan hari aktif. Belum tentu tempatnya dekat dengan rumah. Kalau merasakan tidak ada manfaat, nggak mungkin datang. Artinya diukur ada keuntungan nggak? Apalagi DKM menyampaikan misalnya ada sarapannya, bisa gitu kan? Jadi untung lebih itu, ya? Itu sudah untung lebih, diuntung tuh, diukur. Apa untung ruginya? Dapat apa, kurang apa? Masukin sekolah kan diukur juga kan? Ini ada sekolah A misalnya. Kalau masuk situ diukur dulu tuh biayanya berapa, dapatnya apa, ya, dilahirkannya seperti apa, hasilnya bagaimana, untung rugi. Karena manusia cara berpikirnya senantiasa menghitung untung dan rugi, maka ditampilkan oleh Allah hitungan perniagaan yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Yang memberikan kemuliaan abadi selamanya, merasa sukses dan bahagia. Kalau cuman sementara, maaf, masih capek, masih bisa untung, masih bisa rugi. Perniagaan yang baik itu selalu untung, nggak pernah rugi. Ya, nggak cukup dengan amin. Tuliskan dulu nih. Ya, coba kalau Anda bisnis pilih mana? Kadang untung, kadang rugi, atau selalu untung nggak pernah rugi? Nah, selalu untung nggak pernah rugi. Itu kalau dapat itu yang paling ideal, dan belum tentu orang bisa dapat begitu. Bapak Ibu jualan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi kan? Tapi ini selalu untung nggak pernah rugi. Bagaimana cara berpikirnya? Kita menempatkan diri kita pada konsep kehidupan abadi yang selamanya akan begitu, nggak pernah berubah.
Dan itu hanya terjadi di akhirat, tidak di dunia. Dunia itu situasinya fana, selalu berubah. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Roda kehidupan dunia itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang senang, kadang-kadang sedih. Karena senang mendapatkan syukur, sedih untuk bersabar. Konsepnya begitu. Jadi antum pun kalau usaha itu nggak akan untung selamanya. Ada kalanya mendapatkan ruginya. Kenapa? Karena hukum dunia. Dunia itu tempat ibadah. Kalau untung terus, kapan sabarnya? Gak pernah antum merasakan nikmatnya sabar. Sedangkan yang dekat dengan Allah itu karena sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kalau antum gak pernah sakit, selalu sehat terus, gak akan merasakan nikmatnya istighfar saat sakit, nikmatnya berdoa saat sakit. Dikasih sakit, fisiknya lebih kuat lagi, doanya lebih kuat lagi. Itulah dunia. Tapi kalau antum gak pernah pengen sakit, ya, gak pernah pengen rugi, selalu pengen nikmat, gak capek hidupnya, itu di akhirat. Hukum akhirat itu selalu sama sifatnya, nggak akan pernah berubah. Artinya nikmat saja. Tapi kalau sakit, sakit terus. Karena itu orang yang cerdas mempersiapkan kehidupan akhiratnya, dia niagakan aktivitas dunianya untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya abadi di akhirat. Jadi ubah dulu cara berpikirnya. Kita kan akan meninggal. Siapa yang tidak akan meninggal? Boleh angkat tangan. Hah? Nah, karena yakin akan meninggalkan dunia ini kan pindah alam kan? Nah, alam setelah dunia sifatnya abadi. Namanya akhirat, makanya pakai ta, akhirah, ujung, nggak ada alam lagi. Maka kalau di dunia kita tinggalkan, ya sewajarnya saja, kan cari bekal. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan akhiratnya, karena disitulah kehidupan abadi dia. Jadi kalau dia siapkan bekal sekarang, bekalnya banyak, bawa ke akhirat, kaya di akhirat, kaya terus, gak akan rugi. Itulah perniagaan yang sesungguhnya. Tapi kalau nggak disiapkan bekal, terlena di dunia, kan ditinggalkan dunianya. Akhirat nggak akan ditinggalkan lagi, dunia ditinggalkan. Karena minim bekal akhiratnya, fakir dia, fakir akhiratnya. Maka rubah cara berpikir dia. Kalau yakin memang akan meninggal, maka siapkan bekal untuk pindah tempat. Antum dari rumah tadi kan, pengen pindah sementara ke sini untuk ikut taklim, bukankah butuh bekal? Kalau nggak ada bekalnya, belum tentu nyampe ke sini. Nggak ada kendaraan, lambat nyampenya. Orang berangkat menjelang subuh, antum ba'da asar udah jalan. Capek, ya kan? Begitu nyampe nggak fokus karena kelelahan. Butuh bekal. Jadi hukum itu pindah tempat butuh bekal. Kadang-kadang setiap tempat bekalnya beda. Dan di sini ada yang pengen umrah haji ke Saudi. Mata uangnya sama tidak? Beda. Hukumnya sama tidak? Baru antar dunia, hukumnya sudah beda. Sekarang akan meninggalkan dunia. Jangan berharap hukumnya sama. Karena itu bekalnya pun pasti beda. Jangankan di akhiratnya, masuk kuburan nanti, maaf ya, dari dunia ke alam kubur, bekalnya nggak akan sama. Sekarang pakai baju begini nih, apakah baju yang ini akan dipakai saat masuk alam kubur? Tidak. Lalu apa manfaatnya bekal yang kita kumpulkan selama ini? Tuh. Bukan berarti tiap hari harus pakai kain kafan, tidak. Ya, kan ada tempatnya. Dunia pakai seperti ini, alam kubur ada tempatnya, gitu kan? Nah, yang kita persiapkan itu apa bekal ke kuburnya? Beruntungnya kita sebagai muslim, babnya sudah lengkap. Semua pulang kecuali satu, yaitu amal soleh. Ya, maka kita mesti jadikan nilainya, bukan pekerjaannya. Nilainya rubah dari amal menjadi soleh. Kapan amal itu menjadi soleh, punya sifat soleh? Ketika didorong oleh iman. Karena itu, setelah Allah mengatakan diselamatkan dari siksa neraka, apa setelah itu? Tu'minuna billah. Rubah semua kegiatan itu karena iman, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bicaranya pakai iman, memandangnya pakai iman, kerjanya pakai iman. Kerjanya di tempat yang sama. Bapak tetap ngantor di tempat itu, dagangnya tetap itu, cuman dagangnya pakai iman. Kalau dagang pakai iman, nggak akan mencuri, nggak akan nipu, nggak akan nyogok, nggak akan korupsi, nggak akan terjebak riba. Itu dagang pakai iman. Ketika Anda bergerak keluar dari rumah, dagangnya pakai iman, mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maka semua derap langkahnya menjadi nilai, dicatat dari amal jadi soleh, amal soleh. Bukan cuma amal. Kalau nggak pakai iman, amal saja. Kalau pakai iman jadi soleh. Ketika amal didorong pakai iman, maka berubah amal itu menjadi ibadah, nilainya disebut dengan hasanah namanya.
Nah, setiap ada perbuatan hasanah nilainya 10. Nilai itu yang disebut pahala. Quran surah 6 ayat ke 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dicatat oleh malaikat 10. 10 itu bukan begini. 1, 2, 3, 4, tidak terlalu sedikit. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Nah, itu diakumulasikan dalam catatan disebut dengan kitab. Saat meninggal, nanti pulang ke akhirat, kitab itu akan muncul, terlihat. Kata Allah, "Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Hasiba itu yang dimaksud hisab. Dan tugas kita itu menjadikan semua perbuatan punya nilai di hadapan Allah. Karena itu setiap amal soleh diawali dengan iman. Contoh Quran 103, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat." Paham sampai sini? Maka kalau bicara pastikan soleh. Kalau mendengar pastikan soleh. Jangan dikira nggak ada pahala. Kalau ada orang memprovokasi, ingin keluar kata-kata kotor, ditahan oleh kita. Quran surah ketiga ayat 134. Wal kadhiminal ghaidha. Diledek oleh orang ingin marah. Tahan. Nggak jadi itu. Itu dituliskan pahala 10 kebaikan. Kalau pulang, kembali kemudian ke akhirat, disediakan surga di situ. Surganya disiapkan seluas langit dan bumi. Ya, kan ayat 133-nya begitu. Jadi orang cerdas itu dia menyiapkan nilai kebaikan dunianya untuk bekal akhiratnya. Begitu meninggal dunia, dia tinggalkan dunianya. Dunianya sukses juga. Apa dikira Utsman nggak kaya? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya. Nikmat juga hidup dunianya, nikmat, enak, tenang. Begitu pulang nikmat lagi. Jadi dunianya dapat hasanah, di akhirat dikonfirmasi hasanah. Itulah kenapa sering kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Nah, untuk melakukan itu mesti berjuang. Karena itu hidup butuh perjuangan. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Caranya adalah niatkan semua kegiatan kita untuk mendapatkan ridha Allah. Itulah fi sabilillah. Jadi orang beriman itu mesti berjuang. Maka dari sekarang Pak, Ibu, saya selalu menyampaikan begini, coba kurikulum kehidupannya itu dijelaskan dulu, tuliskan. Kegiatan saya apa saja selama 24 jam, dari bangun sampai tidur lagi. Kalau ke kantor urutkan, lewat jalan mana saja, berapa. Kalau saya suka begini, ya, saya belum berangkat ke sini, saya tanya, Pak Lutfi dari hotel ke sini berapa lama, jam berapa berangkat. Kita bisa petakan, kapan kita bangun, kapan kita sholat, kapan kita zikir, di jalan ke sini dapat berapa ayat, berapa kali sholawat, berapa kali istighfar. Itu sudah terukur. Nanti kalau sudah jadi kebiasaan otomatis. Ya, antum ke kantor kerja belasan tahun, kenapa nggak digunakan setiap jalan berangkat dan pulang untuk menghafal Quran? Begitu pensiun, khatam 30 juz. Bukan cuma khatam jalan. Ya, jalan pulang juga khatam. Jadi begitu pulang ditampakkan pahalanya, pulang dalam keadaan tenang. Jadi meninggalnya pun dalam keadaan enak, hidupnya enak, pulangnya enak. Karena begitu akan meninggal tampak pahala. Itu yang menjadikan dia senyum karena diperlihatkan pahalanya. Ya, itu yang dimaksud Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Nah, wadkhuli jannati itu ditampakkan keindahan-keindahannya. Di orang saleh itu ketika akan meninggal ditampakkan hasil amalnya. Itu yang dimaksud wadkhuli jannati. Makanya pulangnya ada yang senyum, ada yang sujud. Ya, Masya Allah. Semoga kita termasuk digolongkan orang-orang demikian. Allahu a'lam bishawab. Eksis sampai dengan masa depan, maka wariskan ke masa depan itu tulisan-tulisan dari karya kita yang paling baik. Tidak ada yang terbaik kecuali menyampaikan pesan-pesan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman juga begitu. Ya, yang di birokrasi, yang di kedudukan, yang di harta dan sebagainya. Ya, bukan sekedar kita jalani sebagai profesi. Kalau bisa jadikan legasi, bikin kebijakan. Ya, buat kreativitas, bikin inovasi, tulis supaya satu saat dikenang. Saya pernah mengalami ini, diwariskan, minimal anak cucu bisa baca. Oh, dulu saya kenal kakek itu begini, ya, bukan cuma lihat fotonya, ya kan? Wah, kakek ganteng juga ya. Oh, ternyata pernah main sinetron, ganteng-ganteng serigala, gitu kan? Repot juga. Ya. Kita bikin tulisan lebih bagus, terukur, ya. Balik, allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian yang kedua, selalu berusaha berinovasi untuk menemukan sesuatu yang baru. Ya, jangan pernah terpaku pada satu hal. Cari sesuatu yang baru, bikin kreativitas sehingga lebih berwarna.
Nah, cara menemukan ilmu yang baru itu kita sampaikan, itu kuncinya dua. Satu, rajin mendekati Allah, ya kan? Kita sudah ambil dalilnya di Quran surah 18 ayat 65, ya kan? Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Khadir yang dimaksud di situ. Abdan itu sifat bagi orang yang rajin ibadah. Nah, biasanya ini catat rumus ya. Ini saya belum pernah kasih rahasia nih, tapi pagi ini rahasia di antara kita nih ya. Kita bagi dikit nih. Jadi di Quran itu nabi saja itu panggilannya itu dibagi 3 oleh Allah. Oke? Bagi berapa? 3. Untuk panggilan ya, bukan penyebutan nama. 1 nabi, ya ayyuhan nabi. 2 rasul. Kan? Yang ketiga abdun. Kalau misinya adalah pesan untuk menyampaikan informasi di lingkup pribadi dan keluarganya. Ada yang sifatnya khusus, ada yang bisa kita tiru. Itu panggilannya biasanya nabi. Tapi kalau sifatnya informatif untuk semua, informasinya semua akses, itu rasul. Jelas? Tapi kalau disebutkan sifat ibadah beliau yang demikian tinggi, itu panggilannya abdun. Menariknya, tidak ada satupun nabi dalam Al-Quran yang disebutkan kata abdun kecuali bersanding dengan keistimewaan. Ya. Pokoknya kalau sudah abdun pasti nikmat, ni'mal abdu innahu, dan seterusnya. Ya. Nabi Muhammad itu saat diundang Isra dan Mi'raj, hal tertinggi yang belum pernah dialami para nabi dan rasul sebelumnya, itu panggilannya bukan rasul, bukan nabi, tapi abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Jadi ternyata Allah naikkan derajat kita itu, ditambah gitu, itu saat kita menghamba. Makanya sering saya katakan, kalau kita rajin sujud menunduk, Allah pasti mengangkat. Tapi kalau orang banyak mengangkat, Allah pasti tundukkan itu. Ya, pasti ditundukkan dengan cara apapun. Nah, jadi termasuk rumus ilmu pengetahuan. Kalau ingin ditambah ilmunya, Allah kasih tambahan, maka naikkan status abdunnya. Dan di Quran, amalan seorang abdun itu selalu dibuka dengan iman. Iman dulu, baru amalan, baru jadi hamba. Contoh, sholat itu deklarasi keabdunan kita, penghambaan kita pada Allah. Deklarasi pertamanya dalam sholat. Karena itu kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami sekarang menghamba sebagai abdun. Kan? Dan kami mohon pertolongan darimu. Itu pertama kali kita katakan dalam sholat. Kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Pertama kali di Quran. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Iman dulu baru sholat. Nah, kalau sholat konsisten, imannya diisi bagus, itu persamaannya ilmu diberikan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-58, Tarawih semalam, Al-Mujadalah. Di ayat yang ke-11. Ya. Iman dulu, ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila lakum unshuzu syuzu. Yarfa'illahu alladhina, iman dulu, amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau iman naik, ilmu pasti ditambah. Pasti itu. Ya, itu sudah rumus. Nah, jadi yang pertama kita coba tingkatkan keimanan pada Allah, rajin sholat. Sholat, ya, nanti pasti akan ditemukan hal baru. Yang kedua, ikuti petunjuk Nabi. Misal, kalau mau belajar, ikuti petuah dari Nabi. Begini cara belajarnya. Keluarkan kitabul ilmi. Kalau mau bisnis, ikuti pola bisnis yang ditunjukkan Nabi. Kalau di birokrasi, di kedudukan, ikuti bagaimana petunjuk Nabi. Ambil value-nya, maka apa yang terjadi? Perhatikan kalimatnya. Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum 2 wa yuallimukumul kitaba 3 wal hikmata 4 5 wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Orang yang cenderung
mengikuti prototipe kehidupan Nabi, cara yang Nabi ajarkan, gimana menjalani hidup. Salah satu keistimewaannya, Allah kasih pada orang itu apa yang belum ia ketahui. Cobain. Nah, teman-teman di serse misalnya kan, kehakiman dan sebagainya, kadang-kadang mau nyelesain kasus susah tuh, mau nemukannya. Sholat, minta petunjuk. Ya, tiba-tiba selesai ketiduran, mimpi, dapat. Tiba-tiba dapat pencerahan, kemana arah. Itu bisa terjadi. Di bisnis begitu. Ya, begitu diikuti polanya, Abdurrahman bin Auf tuh dari mana sih modal pakaian datang ke Madinah? Dalam 3 tahun kok jadi orang kaya, kemudian valuasi hartanya di awal sampai 923 miliar dolar. Dihitung sekarang itu. 14.700 triliun. Nabi wafat, kita coba riset itu kurang lebih valuasinya 72.000 triliun. Ya. Dan termasuk 1 di antara 10 orang masuk surga. Dan selalu punya kreativitas yang baru, yang nggak dikerjakan orang. Orang pilih yang ini, beliau menemukan yang baru. Orang sudah mau deketin yang baru ini, beliau sudah pergi ke kreativitas yang lain. Jadi hebatnya itu yang dikerjakan orang, itu beliau sudah 2-3 kali 10 step berada di depan. Ya, jadi bikin kreativitas baru, punya inovasi, orang belum ada. Begitu orang ngikutin, ini sudah mengerjakan yang baru lagi. Jadi pantas jadi yang paling unggul di bidangnya. Khalid bin Walid di militer begitu, selalu punya strategi baru. Ya, bayangkan. Ya. Kebayang nggak? Belum saya ceritakan dia. Dia melawan Persia coba. Pasukan ratusan ribu, 100.000 pasukan. Beliau cuma bawa 10.000. Itu menemukan strategi baru. Jadi ada seorang di barat itu sampai kemudian meriset bagaimana seorang Khalid itu bisa menjadi jenderal paling unggul di lapangan. Itu dilihat gitu. Dan itu terjadi utamanya setelah masuk Islam. Sebelum masuk Islam hebat dalam strategi perang Uhud. Setelah masuk Islam lebih hebat lagi. Nah itu jadi bab. Kalau dipelajari bisa sukses di bidangnya. Nah itulah Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, yang kemarin kita telah berhenti di ayat 6 sampai 8-nya. Kalau sudah sukses jadi apapun. Nih, jadi ilmuwan, jadi ulama, kan? Pebisnis kaya, kedudukan jadi jabatan, jadi jenderal, macam-macam birokrasi, udah jabatan tinggi. Kalla, jangan pernah terjadi. Innal insana la yatgha. Jangan pernah terjadi munculnya potensi-potensi menyimpang, bersikap berlebihan. Ar-ra'ahu istaghna, karena sudah merasa lebih dari sebelumnya. Karena pasti peningkatan sesuatu akan merubah karakter dan gaya hidup. Bab gaya kan sering saya ulang begitu, F1 sama dengan F2, dikonfirmasi di fisika. Metafisik itu dengan fisika dekat. Ya. Orang kalau gayanya pelan, nggak kedengaran pukulannya. Tapi kalau kencang, bunyinya kencang. Ya. Sama, harta kan sering saya katakan, kalau masih punya 10.000, masih bisa dibagi 2. Nah, makan yuk, gitu ya. Ayo, di mana? Warung Jackie Chan depan, ya, misal, ya. Makan 10.000 tuh, berangkat sama Ihsan. Begitu nyampe sana, Ihsan bilang, aduh saya nggak bawa uang. Tenang, kita bagi 2 nih, 10.000 bagi 2. Tapi ketika Mus'ab sudah punya 1 miliar, bisa nggak bagi 2 sama Ihsan tuh? Belum tentu. Karena sudah berbeda, kualifikasi sudah lain, itu merubah. Dari bawaan sudah beda, wibawa sudah lain, karakter sudah tidak sama. Normal, nggak apa-apa. Quran bilang nggak apa-apa. Yang dijaga itu jangan berlebihan. Gitu.